Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapel Putra Pratama dengan NIM 2104647 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membuat ujian akhir semester saya di mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno dengan dosen pengampu Ibu Hera Hasuti SPD MPD. Baiklah, saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 1930 ke Jawa oleh Empu Sindok juga membuat perubahan nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal ini tersebut terjadi, kaitkan dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak sampai merubah negara tersebut. Kerajaan Mataram kuno mulai mundur setelah Raja Balitung wafat. Setelah itu banyak sekali pergantian raja sampai ke Raja sampai saatnya Raja Empu Sindok berkuasa. Seorang raja pada saat pergantian dari wafatnya Raja Balitung sampai ke pergantian Raja Empu Sindok, banyak terjadi sekali seperti gangguan dari luar, yakninya gangguan seperti dari kerajaan Sriwijaya. Dan di saat itu pula terjadi pula bencana alam, seperti bencana alam dengan seperti letusan Gunung Merapi. Oleh sebab itu Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ke wilayah Madang Kamulan di Jawa Timur lebih tepatnya. Faktor yang menyebabkan perpindahan tersebut, ya seperti yang dapat kita ketahui, ya seperti gangguan dari luar, dari serangan Sriwijaya, dan juga beberapa faktor-faktor alam, bencana alam. Perpindahan tersebut seperti halnya juga dengan negara-negara seperti sekarang ini, yaitu seperti negara Kazakhstan, yaitu pada tahun 1997 dia melakukan perpindahan ibu kota. Sebelumnya di bawah kendali Uni Soviet, mereka masih beribu kota di Almaty, dan sekarang pada tahun 1997 dia berpindah ke kendali ke Astana sebelah utaranya Almaty. Alasan perpindahan tersebut ya seperti kerajaan Mataram kuno juga, seperti bencana alam, dan juga letak ibu kotanya di dekat perbatasan dengan negara-negara lain. Nomor 2, selanjutnya, analisis apa ya hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan yang dibuat dengan pencapaian kerajaan analisis apakah hubungan antara keahlian Raja Jayabaya untuk ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan di Kediri di masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan tersebut dengan beberapa ramalan tersebut oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan yang seperti diceritakan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan.
Menurut analisa saya, keahlian Raja Jaya Wijaya dalam beramal itu, ramalannya tersebut hanyalah ramalan belaka. Akan tetapi ramalan-ramalan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap pencapaian kerajaan Kediri di masa kejayaannya. Nah, jadi itu dengan merasa karena ramalan tersebut dapat menjadi bentuk semangat, membuat rasa semangat, dan ya seperti membuat rasa semangat dalam perjuangan, ya seperti itu. Dan relevan, dan bicara relevan atau tidaknya yang seperti yang dibicarakan dari ramalan kuno yang, dan juga seperti apa yang dibicarakan oleh Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan. Menurut saya ramalan-ramalan tersebut yang dibuat oleh Jayabaya itu agak relevan lah, mungkin agak relevan. Contohnya seperti ramalan akan datangnya orang berkulit putih dengan senjata dan menembak dari jauh, yaitu seperti orang-orang Jepang yang, dan juga orang-orang itu di dalam ramalan juga lama menempati wilayah Nusantara ini. Ya, seperti yang dapat kita ketahui, ya Belanda juga lama di Indonesia, menempati Indonesia kurang lebih 3 abad. Dan di dalam ramalan itu juga dibicarakan orang putih itu akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning. Nah, ya dapat kita ketahui juga yang dapat mengalahkan orang-orang berkulit putih atau orang Belanda itu ya orang Jepang. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Sejarah pendirian kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1922 Masehi, penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Kenapa hal tersebut terjadi? Apa hikmah atau nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut? Dari peristiwa-peristiwa tersebut kita dahulunya Singosari itu dikenal dengan wilayah Tumapel. Ya, Singosari dulunya adalah dari awalnya daerah Tumapel, dan wilayah Tumapel tersebut merupakan wilayah dari bagian dari Kediri. Dan wilayah Tumapel itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa kita sebut dengan camat atau apalah, seperti pemimpin desa gitu-gitu. Nah, yang dipimpin oleh dipimpin oleh Tunggul Amateng dan pada saat itu pula ada seorang laki-laki yang datang untuk mengabdi di Tumapel lantaran terancam oleh kerajaan Kediri. Sejarah Singosari dimulai dari Ken Arok, yang mencintai istri dari Tunggal Amatung, yaitu Ken Dedes. Dan di suatu malam Ken Arok berhasil membunuh istri dari Tunggul Amatung dan memperes istrinya. Dan pada tahun 1222 Masehi ada terjadi kekacauan terjadi perseteruan antara pihak kerajaan Kediri dengan kaum Brahmana, dan kaum Brahmana berbondong-bondong meminta bantuan kepada dan setelah pembunuhan Tunggul Amatung kan si Ken Arok menjadi pengganti Tunggul Amatung sebagai pemimpin desa atau ketua camat, sebagai pemimpin itu. Dan pada tahun 1222 Masehi terdapat perseteruan antara pihak kerajaan atau raja Kediri dengan kaum Brahmana, dan kaum Brahmana meminta tolong kepada Ken Arok untuk membantunya
dalam menghadapi kerajaan Kediri. Dan hal tersebut ditanggapi positif oleh Ken Arok, yaitu dia juga dapat mengambil hati orang-orang Brahmana dan juga bisa mengambil dan bisa mencapai ambisinya. Dan di saat itu pula para Brahmana tersebut mengangkat Ken Arok sebagai raja pertama dari di Tumapel. Raja pertama di Tumapel, dan setelah itu pecahlah perperangan antara Kediri dengan pihak Tumapel dan dimenangkan oleh pihak Tumapel. Setelah kemenangan itu, Ken Arok mempersatukan wilayah-wilayah yang ditinggalkan atau wilayah sebelumnya yang dikuasai oleh kerajaan Kediri, dan menjadikan wilayah yang disatukan itu sebagai wilayah-wilayah, dan menjadikan wilayah tersebut menjadi suatu dikuasaan dan membuat kerajaan Singosari. Inilah yang dapat kita ambil dari perpindahan kerajaan nilai yang kita dapat ambil dari kisah Singosari ini adalah satu dari nilai rajanya Kediri. Kita sebagai pemimpin juga harus memperhatikan rakyatnya, dan sebagai pemimpin juga harus mempedulikan rakyatnya agar dapat dicintai oleh rakyat. Kan itu juga bentuk dari tujuan dari pemimpin, yaitu mengambil hati rakyatnya. Dua nilai yang dapat kita ambil dari si Ken Arok. Setiap usaha yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Sebesar apa usaha kita akan memperoleh hasil yang sebesar itu juga. Ya mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya nomor 4, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah palapa saat akan menjadi patih, dan apa dampak dari yang timbul dari sumpah palapa tersebut? Menurut saya, setelah apa yang dilakukan patih sebelumnya, itu membuat sumpah itu harus diucapkan oleh Gajah Mada. Dia harus berjanji akan tentang pengabdiannya terhadap Majapahit, dan Gajah Mada bercita-cita ingin menyatukan Nusantara, seluruh kawasan Nusantara di bawah pemerintahan Majapahit. Dan hal tersebut ditertawakan oleh banyak orang. Akan tetapi dampak dari sumpah-sumpahnya itu, hal yang disumpahnya itu dapat dibuktikan. Yang ditertawakan oleh orang banyak itu dapat dia buktikan melalui sumpahnya itu. Ia hampir menaklukkan Nusantara seluruhnya. Gajah Mada melakukan politik penyatuan itu sekitar 21 tahunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari ulangan akhir semester saya. Bila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.